Ada yang berpendapat bahwa negara Indonesia ini kafir. Ditanya keterangannya apa? Kembalikan kepada dalil. Kepada dalil, antum lihat dalil. Di Sahih Bukhari, ketika Nabi SAW akan menyerang satu kaum, Nabi suruh sahabat untuk menunggu sampai dikumandangkan azan. Ketika azan dikumandangkan, maka nggak boleh diserang. Berarti dia orang apa? Islam. Karena di Indonesia ini dikumandangkan azan tidak? Dikumandangkan azan di Indonesia ini. Orang sholat berjamaah, kemudian ada sholat Jumat, Idul Fitri. Dari mana dia mengatakan negara kafir? Ini terlalu ceroboh ya. Dan ini juga kelompok, kalau dikatakan kelompok takfiri, keturunan dari Khawarij. Terlalu gampang mengkafirkan orang, nggak boleh. Betul dia ngambil dari ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kafir di sini kata Ibnu Abbas kufrun duna kufrin. Dikatakan juga oleh Imam Tawus kufrun duna kufrin. Bukan kafir yang mengeluarkan orang dari Islam. Kita melaksanakan syariat agama Islam meskipun tidak seluruhnya. Betul banyak undang-undang yang belum melaksanakan syariat Islam. Ya kita tetap mendakwakan dengan cara yang baik kepada ulil amri. Kita usulkan, kita ajak majelis ulamanya juga untuk mendakwakan. Jadi tetap usaha itu harus ada. Dan mestinya orang-orang yang mengatakan dirinya Islam, ya, katanya partai Islam, mestinya kan cita-citanya menegakkan apa? Hukum Islam. Itu kayak Brunei. Ya, Brunei ngumumkan pelaksanaan hukum Islam, syariat Islam. Orang yang berzina itu harus didera. Yang sudah nikah dibunuh. Yang enggak sholat dihukum. Yang tidak puasa dihukum. Harus seperti itu. Ini baru diumumkan oleh Brunei. Yang nentang siapa diantaranya? Orang-orang Islam di Indonesia. La haula wa la quwwata illa billah. Sebagian yang nentang ada orang Islam di Indonesia. Sebagian tokoh. Berarti saya harus dihukum. Orang melaksanakan hukum Islam. Bagus. Justru dengan pelaksanaan hukum Islam itu akan tegak syariat ini. Akan bahagia manusia. Dan akan diberikan keberkahan oleh Allah dari langit dan bumi. Dengan terlaksana hukum Islam. Di Indonesia belum terlaksana. Makanya mesti orang-orang yang mengatakan bahwa dia orang Islam, dia tokoh-tokoh Islam. Mestinya bagaimana berusaha untuk menegakkan syariat Islam. Harus. Dan wajib untuk menegakkan syariat Islam. Wajib hukumnya. Dengan usaha. Usaha terus doa kepada Allah. Supaya memahami tokoh-tokoh dan pejabat negara ini untuk bisa melaksanakan syariat Islam. Tapi kita perlu sabar. Karena umumnya banyak yang jahil, nggak ngerti agama ini. Perlu sabar dan terus berjuang memahami tentang Islam. Bahwa Islam agama yang indah. Islam agama yang damai. Islam agama yang membawa kemaslahatan. Islam menolak semua kejelekan. Bukan agama yang kejam, bukan. Kadang-kadang dicontohkan itu, kalau agama Islam kejam dengan pelaksanaan syariat Islam ini kejam. Tidak kejam. Justru dengan pelaksanaan syariat Islam akan aman. Yang biasa orang membunuh jadi takut untuk membunuh. Yang orang mencuri takut untuk mencuri. Yang koruptor berhenti, udah nggak ada koruptor. Karena dipotong tangannya, dihukum. Sekarang nggak terlaksana. Makanya harus dilaksanakan syariat Islam ini. Tapi bukan kalau belum terlaksana jangan dikafirkan. Kita harus sabar karena mereka tidak melaksanakan karena kebodohan, karena kejahilan. Jangan untuk hukum Islam. Untuk masalah tauhid aja mereka nggak paham. Untuk wudhu mereka nggak paham. Untuk sholat mereka nggak paham. Jadi perlu waktu untuk menyampaikan dakwah kepada mereka dengan cara yang baik. Kalau orang mengkafir-kafirkan, manfaatnya apa? Untuk dia nggak manfaat. Pemerintah kafir, pejabat ini kafir, polisi ini kafir. Manfaatnya apa buat dia? Manfaatnya nggak ada manfaat sama sekali. Akhirnya yang terjadi bagi dia dendam. Akhirnya apa? Menurut dia kafir, dibunuh. Bayangkan orang bukan orang kafir, KTP-nya Islam, dia sholat dibunuh. Ini kelompok takfirin. Ini jahat. Kelompok ini kalau antum lihat, ini kelompok yang paling jahat dari firqah-firqah yang sesat. Dua firqah yang paling jahat sepanjang sejarah. Yang pertama takfiri yaitu Khawarij, yang kedua Syiah Rafidhah. Ini dua paling jahat. Mengalahkan darah, mengalahkan
juga harta dan darah kaum muslimin.